Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Konselor. Kami dari mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dalam mata kuliah Dasar-dasar Penelitian yang akan membahas review literatur lanjutan. Pertama, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Teguh Maulana, sebagai moderator. Kedua, Rafika Sani sebagai pemateri pertama. Ketiga, Ririn Mailiza sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat, Aliza Sylvia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama mengenai bagaimana melakukan review literatur akan dibahas oleh Rafika Sani. Untuk melakukan review literatur, peneliti harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama. Peneliti harus memahami tentang apa sumbernya, pertanyaan apa yang penulis coba jawab, bagaimana sumbernya disusun, dan apakah pada kenyataannya pertanyaan-pertanyaan yang ditangani dengan jawaban yang diajukan relevan dengan kebutuhan kamu. Tahapan kedua, jika kamu memutuskan bahwa sumber relevan dengan subjek penelitian kamu, maka kamu harus merumuskan pertanyaan. Dan pertanyaannya yang kamu antisipasi akan terjawab di sumber. Ini memudahkan kamu untuk menemukan informasi yang diperlukan dan akan menghemat waktu dan tenaga, karena kita tidak bisa membaca tanpa adanya sumber. Pada tahap ini, kita harus bersikap aktif dan analitis. Tahapan ketiga, setelah merumuskan pertanyaan utama atau pertanyaan yang kamu antisipasi akan dijawab oleh narasumber, kamu harus mereview sumber untuk mencari jawaban atas pertanyaan tadi. Dan kemudian mencari jawaban atau kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis dan juga bagaimana penulis sampai pada jawaban tersebut. Tahapan keempat, misalkan kita telah mengekstra informasi yang relevan dari laporan tertulis, sekarang kamu harus merekam data kamu dalam bentuk catatan, sehingga nanti kamu dapat mengambil dan menggunakannya dengan mudah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi kedua mengenai beberapa petunjuk untuk review literatur yang akan dibahas oleh Ririn Mailiza. Perhatian utama di sini yaitu yang pertama, untuk menyadari bahwa meninjau literatur pada dasarnya adalah tahap proyek perpustakaan. Jadi, kita harus benar-benar memahami tentang perpustakaan baik secara umum maupun khusus. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa hanya ada dua kriteria penelitian bibliografi yang baik, akurasi dan konsisten. Oleh karena itu, sejak awal tinjauan literatur merupakan praktik yang baik untuk mulai mencatat informasi penting secara akurat dan persis dengan cara yang sama. Yang ketiga, untuk menyalin kutipan langsung dan mencatat halaman buku atau jurnal yang membantu karena diperlukan dalam acuan kutipan. Materi yang terakhir mengenai tindakan pencegahan dalam penggunaan perpustakaan dan pelaporan tinjauan pustaka yang akan dibahas oleh Aliza Sylvia. Tindakan pencegahan berikut harus dilakukan dalam penggunaan perpustakaan untuk meninjau literatur. Hindari ketidakjujuran intelektual. Yang pertama, menjaga agar tidak dikondisikan oleh sudut pandang peneliti sebelumnya dan godaan untuk mengikuti prosedurnya secara baik dan tidak membabi buta. Yang kedua, hanya mendaftar studi sebelumnya tanpa mereview atau memberikan karakteristiknya saja tidak cukup. Yang ketiga, menyusun studi-studi sebelumnya dalam urutan kronologis selalu membantu sehingga perkembangan bidang ini diketahui dengan jelas oleh peneliti dan juga pembaca. Yang keempat, seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur perpustakaan yang akan membantunya untuk menemukan buku dan referensi yang dibutuhkan olehnya tanpa membuang banyak waktu dan energi. Proses ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori.
Pertama, bacaan pendahuluan untuk pandangan keseluruhan. Yang kedua, berpikir kritis. Referensi dan materi yang nampaknya berguna sebagai hasil dari pembaca pendahuluan dicatat dan dibaca secara kritis dan serius dalam evaluasi data dan informasi yang tersedia. Secara umum, tinjauan pustaka dilaporkan pada bab kedua disertasi. Prosedur berikut harus diikuti dalam melaporkannya. Yang pertama, peneliti harus memulai studi penelitian lapangan yang dikumpulkan. Yang kedua, peneliti harus mencoba menghubungkan studi penelitian yang dikumpulkan dengan studinya sendiri. Dan yang ketiga, pada akhirnya, peneliti menunjukkan bahwa studinya merupakan turunan dari studi lain. Kajian literatur pelaporan membuat studi penelitian sangat spesifik dan mutakhir. Ini merupakan bagian penting dalam penulisan disertasi. Sekian penjelasan dari kami mengenai review literatur lanjutan. Orang bijak pernah berkata bahwa seorang profesional dahulunya adalah amatir. Begitu juga dengan kami. Saya Teguh Maulana mewakili kelompok mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.